Selamat pagi. Nah, Selamat pagi semua. Eh, ini sudah 10 lebih 10, tapi jumlah peserta yang join kayaknya belum seperti biasanya. Mungkin banyak kendala atau menuju libur akhir tahun, kayak gitu. Tapi semoga jumlah peserta ini tidak mengurangi semangat kita pagi ini untuk kita tetap belajar bersama. Kayak gitu. Eh, Jumlah peserta yang daftar sekitar 30 menjelang hari libur ini, tapi yang join total kita baru 12, tapi sebaiknya tetap kita mulai ya teman-teman, agar nanti tidak terlalu siang. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk semua, selamat datang di Dea Learning Center. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini, Bapak Ibu guru yang masih menyediakan waktunya menuju libur akhir tahun. Mungkin karena itu juga menuju libur akhir tahun sudah menyiapkan malam tahun baru nantinya, tapi masih tetap bersama kami, membersamai kami dan terus belajar bersama di ruang webinar kali ini. Seperti biasanya, jika memungkinkan, walaupun ini menjadi ruang intim ya, menjadi ruang kecil untuk kita belajar, karena pesertanya masih minimal, tapi sekali lagi semoga ini tidak menyurutkan semangat kita belajar. Eh, Jika berkenan, mohon untuk open camp biar kita tetap bisa suatu saat misalnya bertemu offline kita saling mengenal, tapi jika ada kendala tentu saja tetap kami hargai untuk tidak open camp. Sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu peroleh, hari ini kita akan membahas tentang salah satu tahapan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KOSP. Dengan Bapak narasumber kita yang pada awal sekali pada poster kita informasikan Bapak Denny Hardianto. Namun dikarenakan mendadak beliau ada agenda di kampusnya, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta, kali ini kita hadirkan narasumber kita Bapak Joko Widianto, SPD, SD, MPD. Selamat datang dan terima kasih Bapak Joko atas waktu dan dukungannya hari ini yang bisa direpotin secara mendadak untuk Oke, Bu. mengisi acara hari ini. Kayak gitu. Bapak Joko ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri Tambran 1, Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa itu wilayah Semin nanti Bapak Joko mungkin bisa lebih cerita secara langsung. Dan sejak April 2021 beliau menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama dan pada bulan Juli 2003 menjadi pelaksana kegiatan sembari atau sekolah madrasah berbasis riset dan inovasi yang bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, Bapak Joko ini nanti akan bercerita atau lebih berbagi tentang bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka di sekolah beliau. Berkaitan dengan pergantian narsum ini tentu saja kami mohon maaf tapi tanpa mengurangi esensi pertemuan kita pagi ini dengan bahasan topik yang sama dan kita akan fokus menekankan berbagi praktik baik penyusunan dan pengembangan KOSP oleh Bapak Joko. Nah, selama berlangsungnya webinar ini, eh, kita tidak ada sesi khusus tanya jawab seperti biasanya. Namun nanti saat Bapak Joko presentasi, jika ada pertanyaan lebih langsung, interaksi juga lebih langsung, mungkin nanti bisa raise hand atau open cam untuk bertanya langsung kepada Bapak Joko. Nanti moderator akan memantau siapa yang bertanya dan akan menyampaikan apa pertanyaannya kalau terlewat oleh Bapak Joko. Nah, tentu saja sembari menunggu rekan-rekan, menunggu rekan-rekan yang kami harapkan tetap akan join walaupun terlambat nantinya. Presentasi bisa kita mulai ya Bapak Joko. Nanti mungkin Oke. Bapak Joko bisa lebih cerita, nanti mungkin gimana sih tantangannya selama menjalankan ini, karena tentu saja peta dan kondisi sekolah masing-masing tentunya berbeda ya Bapak. Artinya
Di sini kita akan banyak berbagi cerita mungkin dari kondisi sekolah yang sudah kondusif secara lingkungan atau mungkin kurang kondusif, akses atau fasilitas mudah didapat ataupun tidak mudah didapat, dan tentu saja ini menjadi ruang kita untuk berbagi. Waktu kami persilahkan Bapak Joko dan mungkin perkenalan secara lebih detail agar lebih teman-teman lebih mengenal kayak gitu. Nanti lebih juga santai untuk diskusinya. Dipersilahkan Bapak Joko untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Ibu, semua peserta webinar yang saya hormati, Bapak Bu Ratri dan teman-teman dari eh, Dia Learning Center yang saya hormati. Mbak Kiki ada ya di Zoom ini ya? Karena karena tadi napa untuk yang napa share screen itu Mbak Kiki yang menyanggupi gitu. Ada Bapak, Mbak Kiki Oke. yang tulisannya itu Dea Learning Center itu Mbak Kiki Oh itu. iya iya iya. Nanti monggo Mbak Kiki. Bapak Ibu saya ada tiga tampilan PPT nanti dimulai dari yang pertama. Silakan Mbak Kiki. Sembari menunggu dari Mbak Kiki, Bapak Ibu izinkan perkenalkan nama saya Joko Widianto. Tadi Bu Ratu sudah mengenalkan. Rumah saya di Piungan. Saya mengajar di Gunung itu sudah 30 tahun. Jadi mulai 1 Desember 1993 sampai saat ini. Bu Ratri tadi mengenalkan saya sebagai Kepala SD Negeri Tambaran 1, memang benar. Sejak 2019 saya menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Tambaran 1 Semin. Itu di ujung timur utara, jadi timur laut apa ya, di ujung timur itu. Di ujung timur, nanti perbatasan dengan Wonogiri dan dengan Sukoharjo. Tetapi ini Bu Ratri, per 18 Desember ini saya dimutasi di SD Wonosari 1 Oh Gunung Kidul begitu. ya di Oke. pusat kota karena Ya. karena sesuatu hal jadi Mbak Mbak Eni Bu Eni KS di sana itu promosi pengawas karena dia juga sekolah penggerak. Kemudian saya dinas ditugaskan di SD Wonosari 1. Saya baru berangkat 3 kali, hari Jumat, hari Rabu, dan hari Jumat, hari Kamis, dan hari Jumat kemarin di SD Wonosari 1. Jadi, meskipun saya sekarang kepala sekolah di SD Wonosari 1, saya akan menyampaikan praktik baik ini yang sudah saya lakukan itu di SD Negeri Tamberan April 2021. Kami mengikuti seleksi kepala sekolah untuk program sekolah penggerak angkatan pertama. Kemudian mulai Juni 2021 program itu berjalan. Utamanya kami dan teman-teman berlima belas untuk yang SD, total 38 angkatan pertama di DIY itu. Yang SD ada 15 sekolah termasuk SD Negeri Tambaran 1. Di sana kami paling utama menjadi pilot project, menjadi ruang percobaan bagi kementerian melalui pusat kurikulum berkait dengan penyusunan KOSP atau kurikulum operasional sekolah penggerak. Waktu itu namanya seperti itu. Kemudian yang sekarang lebih familiar dengan nama kurikulum Merdeka. Bu Mbak Kiki boleh di next. Iya. Nah, ini Bapak Ibu buku yang ini halaman depan dari buku kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan eh, yang itu menjadi dokumen utama dalam penyusunan KOSP. Meskipun buku ini juga mengalami banyak perubahan, tapi ini per Juli 2022 itu sudah buku yang fix, buku yang sudah dilaksanakan sekarang. Next, Mbak Kiki. Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Jadi pengembangan kurikulum operasional sekolah itu prinsipnya Bapak Ibu yang pertama dan yang utama
berpusat pada peserta didik. Asumsinya, semua dokumen, semua kalimat, semua tulisan yang tertera pada kurikulum sekolah kita itu semuanya bermuara, berpusat pada peserta didik. Karena prinsipnya kita adalah menghamba pada siswa. Jadi semua yang tercatat dalam dokumen itu ada korelasi, ada relevansi dengan pembelajaran di sekolah sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, kontekstual, yakni menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, baik itu konteks budaya, konteks lingkungan, konteks sosial, dan sebagainya. Sehingga kalau di kurikulum 2013 kemarin di banyak teman-teman di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah itu kurikulumnya untuk bab satu, kemudian bab 3, bab 4 itu nyaris sama. Saya bahkan pernah beranekdot itu atau berseloroh. Bab pertama, paragraf ketiga, kurikulum di satuan pendidikan SD itu hampir sama. Katanya hampir sama, kalimatnya hampir sama. Nah, sekarang untuk KOSP itu benar-benar kontekstual. Tidak mungkin dari 5 bab itu untuk baris pertama, bab kedua akan sama. Paragraf ketiga, bab ke pertama akan sama. Tidak. Masing-masing sekolah akan memiliki kekhasan dan karakteristik yang dituangkan dalam kurikulum. Lanjut, Mbak Kiki. Kemudian esensial. Kurikulum operasional bahasanya lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Di sana tidak perlu mencantumkan isi dari sesuatu yang sudah ada dokumen sendiri. Kita mengenal dulu ketika K13 kita mencantumkan KIKD sehingga kurikulum kita sampai 200 halaman, 150 halaman. Namun di kurikulum operasional sekolah ini tidak perlu mencantumkan hal-hal yang sudah ada dalam dokumen resmi, misalnya tidak perlu mencantumkan capaian pembelajaran, tidak perlu mencantumkan berkait peraturan-peraturan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi biar biar dokumen itu termandiri dan bisa dipelajari. Kita tidak perlu ngotak-atik dan memasukkan sebagian atau banyak hal dari dokumen itu dalam kurikulum kita. Kemudian akuntabel, karena kurikulum operasional disusun oleh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, perwakilan tokoh masyarakat, komite sekolah, kemudian ada dunia usaha dan dunia industri yang diundang ke sekolah, sehingga itu menjadi akuntabel, terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan dengan basis data yang aktual dan akurat. Basis data yang dimaksud adalah misalnya rapor pendidikan, Dapodik, kemudian APBS atau ARKAS kita, kemudian dokumen-dokumen dari hasil focus group discussion atau musyawarah dalam penyusunan kurikulum operasional. Kemudian yang terakhir untuk penyusunan kurikulum ini melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat sekitar, komite sekolah, orang tua, organisasi ada di sekitar kita, itu semua dilibatkan sehingga kurikulum itu bisa memahami keinginan bersama dari seluruh warga sekolah. Next, Mbak Kiki. Ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya tadi tentang menghamba pada siswa sesuai dengan karakteristik siswa dan ujung-ujung atau goalnya adalah pencapaian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, kemudian ada 11 elemen, 20 subelemen, dan ada 40 indikator untuk masing-masing fase. Jadi kalau 3 fase, fase ABC ada 120 indikator dari 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mbak Kiki. Ya, ini visi pendidikan
Indonesia, sehingga dari sanalah muncul profil pelajar Pancasila. Lanjut, next. Nah, saya ada pantun Bapak Ibu. Ini ada pantun untuk penghangat suasana. Jadi, ke warung membeli nasi, nasi dibungkus daun jati. Guru hebat berkolaborasi, mendidik siswa pembelajar sejati. Mengapa saya matur guru hebat berkolaborasi? Penyusunan KOSP memastikan kolaborasi dari semua unsur di sekolah. Tidak mungkin satu dua unsur saja yang ada di sana. Kurikulum yang terbaik akan tersusun jika semua unsur dari stakeholder sekolah terlibat. Makanya butuh kolaborasi, butuh kebersamaan. Lanjut, bagi ada satu lagi pantun. Guru hebat, maaf, guru Indonesia hebat tak terkira. Guru Indonesia keren, penuh cita. Mari bersama suka gembira menyusun kurikulum sekolah kita. Jadi, monggo Bapak Ibu, kita dengan penuh sukacita, kita susun kurikulum sekolah kita dengan kurikulum Merdeka. Monggo sekarang Mbak Kiki kita ke slide ya, ke PPT yang kedua. Jadi itu Bapak Ibu, 5 hal prinsip tentang penyusunan kurikulum Merdeka yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Yang kelima-limanya saling saling berhubungan dan tidak bisa kita tinggalkan satu dan lainnya. Kemudian PPT yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang template dari KOSP yang disampaikan oleh Kementerian pada bulan Juli 2022. Jadi proses proses penyusunan struktur kurikulum itu bertahap Bapak Ibu. Jadi tidak ujung-ujung jadi. Karena kami di Sekolah Penggerak memahami Kementerian Pak Menteri Mas Nadiem itu kan berkehendak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tetapi struktur, kemudian susunan dan sebagainya itu belum ada. Sehingga kami menjadi bahasa bahasa kasar ya, itu kelinci percobaan untuk penyusunan itu dan sudah fake di bulan Juli tahun 2022. Next. Di kurikulum kita, Bapak Ibu, itu untuk cover atau halaman judul itu hanya memuat 3 unsur informasi, yakni judul, misalnya kurikulum SD Negeri Tambaran 1. Gitu. Kemudian NPSN sekolah, kemudian alamat sekolah. Hanya hanya disyaratkan tiga, tiga unsur itu, judul, NPSN, dan alamat sekolah. Adapun alamat bisa dilengkapi alamat alamat seperti biasanya itu, kemudian alamat web, kemudian Facebooknya, kemudian media sosialnya secara lengkap di sana. Dan di kurikulum kita hendaknya cover itu dibuat yang semenarik mungkin, menarik tapi tidak norak, menarik tapi tidak tidak jadi menarik, menarik saja, menarik, bagus itu. Kemudian setelah cover ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Next. Kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu, kita mengenal ada 5 bab, yaitu yang satu menganalisis konteks karakteristik atau pendidikan, ini dilaksanakan 4 sampai 5 tahun sekali. Dan bab 2 yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan. Kemudian untuk yang evaluasi per tahun sekali, untuk kita review per tahun sekali, itu adalah bab 3 menentukan pengorganisasian pembelajaran, bab 5 menyusun rencana pembelajaran, kemudian bab 4 menyusun rencana pembelajaran, dan bab 5 merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bapak Ibu, untuk menyusun kurikulum Merdeka itu dipastikan untuk tahun pertama kita akan bersusah payah. Kita akan bersusah payah. Karena harapannya kita tidak perlu banyak mencontoh dari kurikulum sekolah lain. Tapi bagaimana template yang ada dengan judul-judul besar itu menjadi acuan
yang utama, kemudian isinya. Isinya benar-benar buah pikir, buah karya dari tim perumus kurikulum, hasil dari eh, focus group discussion atau hasil dari penelaahan dokumen-dokumen sekolah. Jadi susah memang, tapi bab satu, bab 2 itu kan berlaku 4 sampai 5 tahun sekali. Sehingga bab satu itu jika kita susun sebaik mungkin, tentu tidak akan banyak perubahan. Jumlah guru, jumlah siswa, kemudian karakteristik sekolah, lingkungan tidak akan ada pergeseran yang signifikan dalam 1-2 tahun. Jadi meskipun susah itu akan dimanfaatkan untuk waktu yang cukup lama. Next, Mbak Kiki. Nah, Bapak Ibu, untuk bab satu. Jadi kementerian yang seperti ini hanya membuat template seperti ini. Bab satu, karakteristik satuan pendidikan. A, karakteristik satuan pendidikan. Di sana kita harus melakukan analisis konteks data atau kondisi real. Kemudian B, karakteristik peserta didik. Sama, kita lakukan analisis konteks terhadap data atau kondisi real saat ini di sekolah kita. Kemudian C, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, sosial budaya, satuan pendidikan, dan terakhir F adalah karakteristik kemitraan. Bapak Ibu, dokumen ini semua kita sudah punya di profil sekolah, di Dapodik, kemudian di evaluasi diri sekolah, kemudian di dokumen-dokumen lain. Ini semua sudah ada, tinggal kita mengumpulkan, kita bermusyawarah, kita FGD, agar narasi atau deskripsi karakteristik dari keenamnya itu lengkap. Secara holistik bisa terpotret. Sehingga hendaknya setiap orang yang membaca bab satu kurikulum sekolah kita akan tahu pasti bisa menggambarkan dia bisa menggambarkan bagaimana keadaan sekolah kita, bagaimana posisi dan kondisi peserta didik, bagaimana kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, bagaimana sarprasnya, bagaimana lingkungan di sekitarnya, bagaimana dengan jalinan kemitraan yang telah kita bangun. Harapannya, kalau semua kita tulis, kayak saya matur itu kita tulis sendiri, tanpa harus mencontoh sekolah lain, maka kurikulum di bab satu kita benar-benar menjadi dokumen yang genuine hanya milik kita. Karena yang tertulis di sana itu hanya sekolah kita, benar-benar sekolah kita. Dari satuan pendidikannya yang terakhir sampai ke kemitraannya. Orang yang membaca langsung paham, oh SD Negeri Tambaran 1, SD Negeri Wonosari 1, kondisinya seperti ini. Akan lengkap tertera di sana. Sehingga misal ada lembaga lain yang datang, ingin melihat sekolah kita, kita memberikan paparan sebentar, kemudian kita serahkan kurikulum, dia buka di bab satu itu dia akan, kalaupun dia akan bersama masalah pengembangan pendidik, langsung dia bisa baca di sub bab 1C, yaitu karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan. Ketika dia akan concern pada sarpras, maka dia langsung bisa mendetail membaca di bab 1 subbab D, yaitu karakteristik sarana dan prasarana. Ini mempermudah kita berkomunikasi dengan pihak lain hanya dengan kita mempersilahkan pihak tersebut membaca kurikulum kita, dan tidak, bahasanya tidak perlu geladrah, jadi simpel saja, jadi tidak perlu bayangkan bahwa untuk bab satu dengan enam enam subbab ini akan menjadi berpuluh-puluh halaman. Tidak seperti itu. Kita tuliskan yang selalu tadi ringkas, lugas, informatif, sehingga bisa bisa dengan cepat dipahami oleh semua orang yang membaca kurikulum kita. Ini bisa didapatkan, tadi saya matur, dari data-data yang kita miliki, dari Dapodik, EDS. Yang terpenting adalah jangan eh, jangan mau jangan takut lelah untuk kita berkumpul atau menggali informasi,
terhadap masyarakat sekitar, terhadap tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh-tokoh di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, senyatanya sekolah ini adalah milik masyarakat dan kadang-kadang untuk satu dan dua hal itu masyarakat lebih paham tentang sekolah kita dibanding kita. Apalagi Bapak Ibu kepala sekolah yang di sekolah itu sekitar 4 maksimal 8 tahun. Saya membuktikan ada beberapa hal yang ternyata masyarakat lebih tahu tentang kondisi sekolah kita, tentang karakteristik sekolah kita. Apalagi di subbab E itu, kita harus menuliskan karakteristik sosial budaya satuan pendidikan, dan kita harus menggali keadaan sosial budaya, potensinya, tantangannya yang ada di sekolah kita. Karena dari subbab A sampai subbab F itu muaranya bagaimana nanti pembelajaran di sekolah kita akan dilaksanakan. Next, Mbak Kiki. Kemudian visi misi. Untuk visi misi saya tidak perlu matur banyak karena Bapak Ibu visi misi sudah eh, kita buat, kita susun sedemikian rupa sejak lama. Hanya yang menjadi fokusnya adalah bagaimana visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan. Dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi visi itu benar-benar menjadi kehendak bersama dari warga sekolah. Masyarakat di sekitar dilibatkan untuk membangun mimpi dalam visi sekolah itu. Tatkala mereka dilibatkan dalam membangun mimpi, pasti mereka akan dengan mudah kita minta bantuan untuk mewujudkan mimpi itu, baik dengan pemikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan materi yang mungkin bisa mereka berikan dalam bentuk sumbangan kepada sekolah demi tercapainya mimpi yang dirumuskan bersama tersebut. Kemudian di misi adalah menjabarkan visi, kemudian di tujuan. Tujuannya, ingat Bapak Ibu, tujuannya yang pertama adalah bagaimana profil pelajar Pancasila dapat kita tuju. Yang kedua, bagaimana dimensi atau indikator dalam rapor pendidikan menjadi kita sasar. Karena kita tahu sekolah kita tahu bagaimana posisi sekolah kita dalam rapor pendidikan. Nah, itu dapat kita evaluasi, dapat kita analisis yang itu menjadi tujuan dari sekolah kita. Next, Mbak Kiki, lanjut nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah ini tentang visi ini deskriptif. Next, lanjut. Saya akan lebih banyak mengatur tentang pengalaman saja Bapak Ibu. Lanjut. Oke, nanti visi di di bawah visi dikatakan dituliskan indikator-indikator pencapaian visi. Lanjut, lanjut saja. Oke, nanti bisa dipelajari Bapak Ibu di rumah. Lanjut. Oke, terus lanjut. Nah, kemudian yang bab 3, pengorganisasian pembelajaran. Di sana ada 3 hal. Yang pertama yakni ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum ada memuat intrakurikuler yang itu berjumlah kurang lebih 75% dari struktur kurikulum kita. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sebanyak 25% kurang lebih. Kemudian yang kecil adalah ekstrakurikuler. Bapak Ibu, di intrakurikuler di sana di setiap mapel itu di setiap modul ajar atau RPP juga ada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ada dimensi-dimensi yang diukur di sana. Kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila utamanya juga untuk meningkatkan kemampuan siswa atau meningkatkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang saya sampaikan tadi, untuk masing-masing fase ada 40 tagihan indikator profil pelajar Pancasila.
Nah, Bapak Ibu, terjadi salah kaprah yang sangat luar biasa tentang proyek ini yang Bapak Ibu semoga Bapak Ibu tidak termasuk yang itu. Jadi salah kaprah itu ketika saya bertanya pada teman-teman di setiap pertemuan baik itu BIMTEK atau workshop atau ngobrol dengan teman-teman saya ngobrol misalnya begini katanya Bapak atau Ibu bagaimana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu dengan lancar semua yang saya tanya akan menceritakan oh tempat saya ada kegiatan pengelolaan sampah siswa bla 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 bla. Di tempat saya ada kegiatan untuk peningkatan penguasaan teknologi informasi dengan penguasaan Canva siswa bla 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 bla. Kebanyakan teman-teman itu terjebak dengan kegiatan dan hasil kegiatan yang akan dicapai. Lupa bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu titik sentralnya pada pengembangan karakter. Jadi mestinya jawabannya adalah di sekolah saya, di fase A kelas 1, untuk karakter dimensi dari kebinekaan global atau dimensi gotong royong masih bla 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 bla. Jadi mulainya dari dimensi dulu, bukan langsung jujuk pada pada kegiatan. Nah, di kurikulum kita harus dikuatkan Bapak Ibu penekanan bahwa pemilihan dimensi itu menjadi lebih utama ketimbang ketika memilih tema atau memilih kegiatan. Nah, itu dimulai dalam pengorganisasian pembelajaran di bab 3 kurikulum operasional sekolah kita. Next, Mbak Kiki. Kemudian bab 4 perencanaan pembelajaran. Ada dua, yakni ruang lingkup satuan pendidikan berarti di sini adalah tanggung jawab kepala sekolah dan ruang lingkup kelas. Di ruang lingkup satu pendidikan itu, di sana yang utama adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Karena salah satu roh dari kurikulum merdeka adalah salah satunya adalah alur tujuan pembelajaran. Guru yang bisa menyusun ATP secara kolaboratif dengan guru yang lain dalam satu fase itu ketika dia sudah bisa menyusun ATP dengan baik akan menjamin keberhasilan kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka. Makanya pentingnya di sana diceritakan sekolah kita itu dalam menyusun ATP itu kita ceritakan alurnya melalui kegiatan apa, bagaimana alurnya, bagaimana bagaimana menurunkan capaian pembelajaran di masing-masing fase ke dalam ATP, kemudian bentuknya TP bagaimana, kemudian contohnya bagaimana. Jadi akan orang akan tahu bahwa di sekolah kita itu untuk perencanaan pembelajaran di alur tujuan pembelajaran dengan model apa itu akan tahu karena modelnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Kemudian sajikan juga satu contoh pemetaan TP untuk menyusun ATP dan juga masukkan program inklusi bagi sekolah inklusi. Itu untuk ruang lingkup satuan pendidikan, di mana ini adalah harus kolaborasi, berarti tanggung jawab kepala sekolah sangat kuat di sini untuk memastikan Bapak Ibu guru di sekolahnya bisa menyusun ATP dengan baik dan benar. Kemudian ruang lingkup kelas. Ruang lingkup kelas di sana menceritakan bagaimana perangkat pembelajaran, menceritakan alur perencanaan pembelajaran, asesmennya, baik itu asesmen formatif, asesmen sumatif, kriteria kenaikan kelas, juga contoh rencana pembelajaran. Dalam ruang lingkup kelas juga merumuskan pengelolaan proyek yang mengacu pada proyek penguatan pelajar Pancasila pada tahun tersebut disertai contoh modul proyeknya. Next. Bab 5 itu adalah pendampingan, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional, meliputi pendampingan implementasi kurikulum, jadi bagaimana kepala sekolah dan atau pengawas memberikan pendampingan dengan strategi coaching atau mentoring untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum. Terjadwal di sana, kapan
kepala sekolah atau pengawas itu melakukan kegiatan pendampingan, membuat jadwal diskusi untuk memperoleh solusi atas kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian yang B, evaluasi implementasi kurikulum. Di sana eh, evaluasi pembelajaran untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran. Sasarannya adalah peserta didik dan pendidik. Kemudian evaluasi evaluasi kurikulum satuan pendidikan untuk mengukur keberhasilan kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan program untuk mengetahui apakah visi, misi, dan tujuan dan tercapai. Kemudian satuan pendidikan yang telah menyusun SP tahun sebelumnya bisa melakukan evaluasi dokumen yang telah ada. Jadi nanti di bulan Mei kita lakukan evaluasi untuk mereview kurikulum operasional kita untuk tahun ajaran yang akan datang. Kemudian yang C, pengembangan profesional. Next, Mbak Kiki. Kemudian lampiran. Di kurikulum itu ada lampirannya. Lampiran pertama adalah contoh merumuskan ATP mapel. Kemudian contoh perencanaan pembelajarannya. Jadi contoh modul ajarnya. Contoh itu berarti bisa contoh untuk masing-masing mapel atau contoh untuk masing-masing mapel di masing-masing fase atau masing-masing kelas. Kemudian contoh modul project. Bapak Ibu itu template template yang dikirimkan kementerian untuk kita menyusun kurikulum operasional. Hendaknya Bapak Ibu ketika menyusun kurikulum ya berdasar template ini. Kemudian baru isinya benar-benar kita tulis dengan kita menekan tombol-tombol touch di laptop atau komputer kita. Nanti di sana akan terwujud kurikulum sekolah kita yang benar-benar asli, genuine, dan benar-benar sesuai dengan karakteristik atau keinginan seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir, PPT yang terakhir, yang ketiga, saya akan menyampaikan pengalaman kami secara real di SD Negeri Tambahan 1 tentang penyusunan kurikulum operasional dari tahun 2021, 2022, 2022, 2023, dan 2023, 2024. Monggo Mbak Kiki yang PPT yang ketiga. Keuntungan teman-teman sekarang itu di BMM sudah punya KOSP, termasuk dari SD Wonosari 1. SD ada dua, SD Wonosari 1 dan SD dari Bali, menjadi model untuk penyusunan KOSP yang bisa Bapak Ibu lihat di sana. Lanjut, Mbak Kiki, next. Halaman atau cover Bapak Ibu, cover kurikulum kami di SD Tambaran 1. Itu yang atas itu tulisan SD Negeri Tambaran 1 Semin. Jadi variatif saja. Pemilihan warna dan sebagainya memang ada filosofinya. Kemudian judulnya itu Kurikulum Operasional SD Negeri Tambaran 1 tahun ajaran 2022-2023 untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Untuk tahun ini sudah semua sekolah jadi kurikulum SD Negeri Tambaran 1 tahun ajaran 23, 24 gitu. Next, bab 1 lanjut, lanjut, lanjut saja. Jadi di bab 1 itu, nggih, sampun. Eh, di bab 1 Bapak Ibu, tadi saya sudah matur. Di subbab pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, untuk menuliskan ini dengan membedah, membongkar, merangkum semua data yang ada di sekolah, baik itu rapor pendidikan, dapodik, profil sekolah, evaluasi diri sekolah, kemudian dokumen-dokumen lainnya, yang terpenting adalah kami melakukan FGD. Nah, FGD itu nanti kita bisa merangkum untuk
enam subbab yang ada. Sehingga dalam karakteristik satuan pendidikan ini, kita akan di tambahan satu itu kita mendeskripsikan sejarah singkat. Jadi sudah secara singkat sekolah kita kita ceritakan bahwa tak mulai 1 Agustus tahun 1934 SD Tambaran 1 berdiri, letaknya di mana dan sebagainya kita ceritakan singkat, padat tapi informatif sehingga dengan membaca 3-4 paragraf orang langsung bisa membayangkan oh sejarah dari SD Negeri Tambaran 1 Semin. Kemudian letak letak berarti eh, kondisi di sana itu tidak hanya sekedar alamat, tapi letak itu kita ceritakan bagaimana dengan posisi di sana bahwa Tambalan 1 terletak di dekat kantor pemerintah Kelurahan Kalitekuk, dekat dengan pesawan, dekat dengan hutan, dekat dengan sungai atau kali Oyo, sehingga orang bisa membayangkan, oh kondisinya seperti itu. Jadi memang kami dekat dengan pesawahan, hutan, kali Oyo, kemudian di seberangnya ada masjid, ada lapangan sepak bola, itu kita ceritakan. Sehingga letak itu bisa bisa membuat bisa lagi-lagi orang yang membaca akan paham, oh kondisinya seperti itu. Kemudian akses dengan kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Kita ceritakan di sana dengan pemerintahan, akses dengan pemerintahan, Tambran berada di sebelah mananya, berjarak berapa kilometer, dengan sekolah A, dengan sekolah B, dengan apapun itu kita ceritakan di sana. Sehingga informasi ini akan bisa berpengaruh atau bisa menjadi sumber informasi dalam pembelajaran. Misal, ketika SD Negeri Tambaran 1 dekat dengan SMA 1 Semin, berarti mestinya SD Tambaran 1 bisa bekerja sama dengan SMA 1 Semin untuk beberapa hal itu. Saat di dalam informasi itu SD Tambaran 1 dengan dekat dengan kantor kepolisian sektor Semin, berarti dalam pembelajarannya pasti ada kegiatan yang berhubungan atau berkolaborasi dengan kepolisian sektor Semin, baik itu dalam kegiatan ekstra, kegiatan proyek atau kegiatan intra intrakurikuler. Lagi-lagi Bapak Ibu, yang dituliskan di sana yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kita tidak perlu mencantumkan informasi yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Next, Mbak Iki. Karakteristik peserta didik. Di subbab B ini, kita harus mencantumkan atau menuliskan secara rinci keadaan peserta didik kita. Tidak perlu name by name, tetapi kondisi siswa kita itu terinformasikan dengan jelas. Bagaimana heterogenitasnya, usia, agama, kebiasaan, penghasilan orang tua, itu ceritakan. Kemudian bagaimana dengan siswa difabel di sana. Dan tidak kalah penting adalah keterampilan dan karakteristik yang diharapkan. Kita punya siswa, kita punya guru, kita punya sarana prasarana, kita punya lingkungan pembelajaran. Dari hal-hal itu pasti akan memunculkan keterampilan yang hendak kita kuatkan pada siswa dan karakteristik siswa yang hendak kita capai setelah dia 6 tahun belajar di sekolah kita untuk SD. Jadi selain profil pelajar Pancasila, pasti sekolah kita itu punya kehendak karakteristik yang dominan dari SD Tambaran 1 itu apa. Sehingga pasti nanti ketika siswa itu masuk di SMP, misalnya di SMP, saya akhirnya bisa menjamin bahwa jika seorang guru SMP di SMP Negeri 1 Semen atau 2 Semen, ketika di MPLS bertemu dengan siswa baru kelas kelas 7, ketika dia sedang mengadakan pembelajaran atau kegiatan MPLS selama beberapa jam atau 1-2 hari,
guru tersebut akan tahu, oh ini dari Tambaran satu, oh ini dari SD Wonosari satu. Karena apa? Karena masing-masing sekolah itu dengan karakteristik yang berbeda, itu outputnya pasti berbeda. Pasti ada keistimewaan atau keunggulan di masing-masing sekolah. Saya menyebut sekolah yang favorit dan tidak favorit kan sebenarnya saya tidak ada. Tapi sekolah yang besar dan kecil dengan jumlah siswanya atau rombelnya itu masing-masing mempunyai keistimewaan, masing-masing mempunyai keunggulan. Nah, keunggulan itu yang kita tonjolkan. Sehingga meskipun kita sekolah kecil, tapi ketika lulusan kita masuk ke dunia lain, nah, berarti ke SMP, dia akan tahu, oh ini anak dari SD Tambahan satu. Mengapa? Karena anaknya kuriositas, rasa ingin tahunya sangat kuat. Karena anak itu percaya diri, mampu tampil, mampu tampil, kemampuan berbahasanya, kemampuan bertutur, kemampuan mendongeng itu kuat. Itu karakteristik dari SD Negeri Tambahan satu. Dan itu kita kuatkan bersama berdasar dari guru yang ada, siswa yang ada, sarana yang ada, dan lingkungan sekitar. Saya berkali matur pada Bapak Ibu guru, boleh banyak pekerja di banyak dunia usaha atau pekerja itu akan digantikan oleh mesin. Tapi tidak untuk guru. Karena guru bukan sekedar mentransformasi pengetahuan, tapi guru mentransformasi karakter. Guru yang kuat di bahasa, niscaya siswanya akan kuat di bahasa. Tatkala guru itu mengajar dengan sungguh-sungguh. Guru yang kuat di matematika, di aljabar, siswanya niscaya akan kuat di aljabar. Sehingga keunikan karakteristik guru itu tidak akan bisa diganti oleh hal lain, bahkan oleh robot secanggih apapun. Jadi guru harus tetap manusia. Sama tuh ada teman-teman di SD Tambaran satu dan sekarang di SD Wonosari satu. Next, Mbak. Subbab yang ketiga yaitu karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, untuk yang C ini sama. Sampaikan dengan detail keadaan guru dan karyawan di sekolah kita. Jumlahnya secara rinci, heterogenitasnya, kompetensinya, kekuatan, dan tantangannya. Di subbab 3 itu kita telanjangi, kita 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 menyodorkan data yang utuh tentang kondisi guru kita. Setiap guru pasti punya kompetensi keunggulan. Kita tulis di sana bahwa misalnya Intan Katrina Siena Intan Prabasari, dia adalah lulusan dari pendidikan sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian selain pendidikan formal, dia mempunyai kemampuan dalam melatih mendongeng misalnya. Sehingga kompetensi itu akan muncul. Nanti Bapak Ibu, dengan paparan karakteristik kompetensi, itu nanti akan muncul ekstranya sekolah kita itu apa. Nanti akan relevan. Oh, gurunya pintar di, misalnya, Pak Kabo Cahyo Nugroho, guru olahraga. Dia adalah sudah memiliki sertifikat untuk voli pantai tipe C. Nah, berarti Pak Kabo itu di volinya bagus. Nah, berarti di tambahan satu, kalau tidak ada ekstra voli, kebangetan. Wong guru olahraganya memiliki kompetensi lebih di bidang volleyball itu. Jadi itu Bapak Ibu, pentingnya menuliskan, menarasikan kompetensi di sekolah kita, pendidik dan karyawan itu nanti ada hubungan dengan pembelajaran. Lagi-lagi di bab satu itu nanti dengan bab tiga, bab empat itu kuat, ada relevansinya. Oh, mengapa pembelajarannya seperti ini? Karena gurunya kuat di bidang itu. Oh, mengapa proyeknya seperti ini? Oh, karena gurunya memiliki kompetensi di bidang ini itu. Ini ada relevansinya, ada kekuatan yang tetap ada sambung sinambung dan ini akan menjadi sangat kuat sekolah kita. Di samping kompetensi juga tuliskan, tidak perlu malu, tuliskan kekuatan dan tantangan.
Saya tidak menyebutkan kelemahan, tapi tantangan. Bisa ada sekolah guru kita yang belum S1, padahal di dalam prasyarat guru adalah harus S1. Tuliskan di sana bahwa ternyata ada guru kita yang belum S1. Tantangan bagi sekolah bahwa secepat mungkin guru tersebut segera melanjutkan pendidikan strata 1 dan sebagainya. Tantangan-tantangan itu kita tuliskan sehingga di karakteristik pendidik itu secara holistik meskipun tidak terlalu panjang lebar kalimatnya, tapi secara holistik atau secara utuh orang akan bisa melihat bagaimana keadaan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah kita. Dan ini perlu Bapak Ibu, perlu diskusi yang panjang, yang terlebih adalah perlunya kejujuran kita untuk menuliskan keadaan sebenarnya dari pendidik dan tenaga pendidik di sekolah kita. Lanjut, kemudian yang D adalah, Mbak Gigi lanjut, next. Karakteristik sarana dan prasarana. Bapak Ibu cantumkan di sana data dengan lengkap bagaimana keadaan gedung kita, ruangan kita, mobiliar kita, listrik, internet, air, kemudian langganan-langganan lainnya, misalnya kemudian sarana pembelajaran. Tulis dengan lengkap, tapi tidak perlu detail. Karena dari KIP A dan KIP F itu kalau saya pernah ngeprint itu sampai tebalnya sampai 5-6 cm. Tulis secara global tapi informatif. Sehingga orang akan tahu bagaimana keadaan gedung kita, bagaimana keadaan ruang kita, bagaimana keadaan meubilir kita, listrik kita, keadaan tanah kita, kepemilikan tanah kita, tanah di sekolah kita, dan sarana pembelajaran yang lain itu kita tuliskan di sana. Termasuk kekurangan, termasuk hal yang kita inginkan kita tulis di sana. Jadi keinginan kita itu kita tulis di sana, baik di tadi yang siswa ada karakteristik dan keterampilan yang diinginkan, guru keinginan keadaannya bagaimana, kita ingin bagaimana, kemudian di sarpras kondisinya sekarang apa, jangkauan kita ke depan kita mau apa, kita tuliskan sekalian. Nanti harapannya informasi itu dengan mudah orang ketika akan saya pengen bantu penjenengan di sarpras. Dan saya bisa bantu apa? Kita sodorkan kurikulum, dia baca, dia paham bahwa yang dibutuhkan di SD Negeri Tambah 1 mendesak adalah ini. Itu akan akan ada di sana, akan Halo. informatif di sana. Kemudian next, nah sosial budaya ini pentingnya Bapak Ibu kita menggali informasi dari masyarakat. Jangan hanya kita melihat yang terlihat, tapi bagaimana kita bisa melihat dari denyut keinginan warga. Kita bisa tahu betul-betul kegiatan di masyarakat, ya perlunya kita fokus discussion dengan masyarakat agar kita bisa menuliskan lingkungan sosial di masyarakat dan lingkungan sekolah yang mengalami pembelajaran di sekolah. Karena semua, Bapak Ibu, keadaan sosial di masyarakat itu mau tidak mau sangat berpengaruh dengan pembelajaran di sekolah. Karena sosial budaya di lingkungan sekolah itu memastikan kebiasaan siswa. Nah, itu kita kita relevansi atau kita hubungkan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi pentingnya narasi yang lengkap tentang karakteristik sosial budaya dan lingkungan di satuan pendidikan. Yang terakhir, next, yaitu karakteristik tentang kemitraan. Nah, kemitraan itu apa yang telah kita bangun selama ini kita tuliskan. Apa yang sudah kita bangun dan apa yang kita inginkan dijalin di sekolah kita itu di, dituliskan di itu eh, di karakteristik kemitraan ini. Jadi ingat Bapak Ibu ya di kemitraan yang kita bangun itu, yang kita terjalin itu adalah kemitraan yang eh, demi pembelajaran peserta didik di sekolah kita atau demi pengembangan prestasi peserta didik. Next, lanjut.
Terus lanjut, nggih. Di bab visi misi saya akan tidak matur banyak. Tadi sudah saya matur. Ketika merumuskan lanjut nih, Pak. Ketika merumuskan visi misi ini, kami mengumpulkan setiap kelas kita mau hadir 10 orang wali murid. Kita gali mimpi apa yang ingin Bapak Ibu wali murid itu kita sampaikan. Setelah itu kita kumpulkan komite. Jadi mengapa saya sepakat untuk tidak bareng-bareng langsung itu. Mereka lebih jujur. Ketika hanya orang tua stok itu, mereka jujur apa yang mereka inginkan. Kemudian hanya komite itu mereka jujur apa yang mereka inginkan. Kemudian Bapak Ibu guru pengennya apa, kita jujur. Dan nanti setelah data itu lengkap, kita inventarisasi, kita pilah-pilah, kemudian kita rangkum, kita munculkan semuanya dalam satu waktu. Komite, perwakilan komite, perwakilan orang tua, perwakilan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh budayawan di sana, Karang Taruna kita libatkan. Nah, nanti akan muncul visi, kemudian misi dan tujuan sekolah yang benar-benar menjadi kehendak bersama. Next. Ini Bapak Ibu untuk visi SD Tambra 1. Jadi mulai 2019 saya menjadi kepala sekolah, sudah ada 3 kali perubahan visi. Terakhir ini visi di 2022, yakni cerdas cendekia berbudi Pancasila. Mengapa cerdas cendekia? Karena kita melihat di rapor pendidikan kita untuk indikator yang numerasi itu masih masih kurang baik, masih kuning. Nah, makanya kita bervisi cerdas cendekia. Lanjut. Oke, terus lanjut mawon visi misi. Bapak Ibu, saya kan sudah paham tentang bagaimana perumusan visi dan misi sekolah. Lanjut, kita langsung ke bab 3. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Pengorganisasian pembelajaran. Studi kurikulum itu pembelajaran kita dengan pembelajaran pendekatan mata pelajaran. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu boleh dengan pendekatan mata pelajaran, boleh dengan pendekatan tematik. Jadi silakan tidak tidak harus mata pelajaran. Jadi keliru orang mengatakan bahwa oh kumer itu harus mapel, tidak, itu keliru. Pendekatannya keliru. Next, ini sudah Bapak Ibu pahami bahwa IPAS itu adalah gabungan dari IPA dan IPS. Nah, ini Bapak Ibu, di struktur kurikulum kita itu kelas 1 setiap tahun itu jumlah jam pelajarnya itu 828 jam pelajaran untuk mata pelajaran. Kemudian di proyeknya itu ada 252 proyek. Mapel proyek itu mengambil dari mapel dari jam Pak proyek, mengambil dari jam mapel. Sehingga untuk pendidikan agama dan dimengerti yang semestinya 4 JIP itu menjadi 3 JP, yang 1 JP untuk kegiatan proyek. Sehingga guru agama itu berkewajiban mengajar setiap minggunya di kelas 3 jam untuk mata pelajaran, tapi dia harus terlibat untuk proyek di setiap kelas 1 jam pelajaran. Bukan ketika di proyek bukan mengajar agama, tapi dia mendampingi siswa untuk melaksanakan proyek sesuai dengan modul proyek pada jam itu atau pada hari tatap muka itu. Kemudian yang PKN mestinya 5 jam, itu yang satu untuk proyek. Bahasa Indonesia mestinya 8 jam, diajarkan 6 jam karena yang 2 jam untuk proyek, dan seterusnya. Jadi totalnya adalah 828 mapel, 252 untuk proyek. Bapak Ibu catatnya seperti ini, catatannya. Ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu, oke, okay. Mata pelajaran pilihan itu bahasa Inggris, kemudian muatan lokal, itu tidak tertulis, tercatat
Karena di kelas 1 hanya 23 JP. Berapapun mata pelajaran pilihan yang ditulis itu tidak diakumulasi sebagai di jumlah, di total itu tetap hanya 23. Karena itu range-nya 27. Tapi kalau ada bahasa Inggris 2, ada mulok 2, itu tetap karena di bintang 2. Maksud saya, sekolah bisa menambahkan mata pelajaran tergantung sekolah. Misalnya dia mau mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian bagi sekolah-sekolah keagamaan, untuk pelajaran agama itu pasti akan ada tambahan. Mungkin tidak hanya sudah 3 jam pelajaran. Kemudian di Mulok, untuk DIY kan Mulok wajib bahasa Jawa. Ada juga yang Mulok juga, Mulok membatik dan sebagainya. Itu semoga ditulis mau ada berapa mapel pilihan, baik bahasa Inggris atau muatan lokal itu ditulis sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu di masing-masing satuan pelajaran. Asal ingat jangan sampai melewati dari batas maksimal jam tatap muka. Jadi jangan terlalu banyak ya nantinya anak akan terlalu banyak jamnya sehingga nanti akan pulangnya terlalu siang atau nyaris sore itu. Kemudian di seni itu minimal satu, ada pilihannya seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Idealnya setiap siswa diberikan kebebasan untuk memilih itu. Jadi idealnya itu satu kelas, itu anak yang senang musik ya biar dia ikut seni musik, seni rupa biar dia ikut seni rupa, seni teater biar dia ikut seni teater, seni tari biar dia ikut seni tari, sehingga kegiatan pembelajaran seni itu benar-benar memaksimalkan kemampuan siswa, bukan memaksakan siswa yang tidak mau untuk menguasai seni yang dia tidak kehendaki. Ideal seperti itu. Sehingga kita tentu ingat atau tahu kalau di sekolah-sekolah luar negeri itu kadang-kadang anak ketika jam-jam seni berlari ke lab masing-masing, ada yang ke lab musik, ada yang ke itu. Harapannya seperti itu. Jadi siswa terlayani sesuai dengan karakteristik, kehendak, dan passion dari siswa. Tidak dipaksakan dalam satu mapel yang anak itu tidak bisa berkembang dengan maksimal. Biarkan anak berkembang dengan potensinya. Jangan paksa anak berkembang untuk secara sama dalam satu kegiatan seni. Lanjut, itu untuk kelas 1. Kemudian kelas 2 lanjut. Bisa hanya perbedaan sedikit, lanjut, dan seterusnya, lanjut. Nah, menikah. Struktur di sekolah kami di Tambalan 1, itu kita mengacu di kegiatan itu. Jadi kita ada mulok bahasa Jawa 2 jam dan mulok batik 2 jam. Seninya tetap 3 jam kita ambil seni rupa itu. Itu untuk kelas 1. Kemudian yang lanjut kelas 2, oke, ini jamnya 25. Kemudian kelas 3, kelas 4, terus kelas 5, kelas 6. Oke, lanjut. Kemudian ini bentuk jadwalnya. Untuk jadwal Bapak Ibu seperti biasanya, maksudnya pembagian itu di kewenangan Bapak Ibu semua, hanya saya akan mengatur di project. Di project itu boleh, Bapak Ibu, jadwal project itu bisa seperti ini. Ini berarti setiap minggu kita laksanakan kegiatan project, tapi kita kumpulkan di satu hari, yaitu hari Jumat. Karena jamnya kurang, maka untuk kelas 1 project itu yang 6 jam di hari Jumat, yang 1 jam di hari Kamis. Harapannya hari Kamis itu kita merancang, menginformasikan pada siswa, kita mau melakukan apa untuk besok hari Jumat. Sehingga hari Jumat yang 6 jam bisa langsung kita melakukan kegiatannya. Itu. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua bisa kegiatan proyek itu hari Senin 2 jam, hari Selasa 2 jam, hari Kamis 3 jam, itu boleh. Tetapi kami merasakan bahwa yang paling nyaman adalah dikumpulkan dalam suatu kegiatan. Karena proyek kalau dipisah-pisah menjadi merepotkan kita sendiri, karena kegiatannya akan terputus-putus. Ada juga pilihan yang ketiga, yaitu seleksi blok. Misal untuk semester pertama,
jam bulan Juli sampai bulan Oktober full mapel. Kemudian sebagian bulan Oktober dan November full project. Itu boleh diperkenankan. Nanti model blok itu. Juli, Oktober, pertengahan itu full mapel, pertengahan Oktober sampai ke November itu full project. Tapi pertanyaannya, karena kegiatan project itu utamanya untuk pengembangan karakter. Apakah bisa mengembangkan, menumbuhkan karakter siswa itu dikumpulkan dalam satu waktu itu? Karena waktunya berarti hanya 1,5 bulan maksimal. Karena ada 18 minggu. Gitu. Kan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, kesusahan kita membentuk karakter dikumpulkan dalam satu waktu. Yang kedua, akan menimbulkan kebosanan. Karena setiap hari anak akan belajar proyek-proyek terus akan ada kebosanan. Sehingga ini yang kami ini yang paling apa ya, paling nyaman menurut kami ini tidak setiap minggu dikumpulkan di satu hari. Jika kurang bisa di JP-nya bisa dimintakan di jam yang lain. Ideal lagi memang hari Kamis bisa full hari Kamis itu. Kalau hari hari Jumat kan memang ada yang kurang itu. Monggo, ini ini pemilihan apa formulasi jadwal yang sudah kami susun. Lanjut, ini kelas 1, kemudian kelas 2, Mbak Kiki. Oke. Kemudian kelas 3, oke, hampir sama hanya ini. Kemudian kelas 4 dan seterusnya sampai kelas 6. Ini jadwalnya. Oke. Kemudian nah, project. Bapak itu untuk project, ingat yang utama adalah bagaimana kita menentukan dimensi. Menentukan dimensi berarti kita melihat siswa itu, siswa kita di kelas 1 sampai kelas 6 itu di titik sekarang itu yang paling karakternya paling lemah di apa? Nah, itu berarti yang dimensi yang kita sasar. Itu dan setelah kita milih dimensi baru kita menentukan temanya, menentukan judul proyeknya, bentuk kegiatannya apa. Kalau alokasi itu ada 126 untuk masing-masing semester atau 18 minggu. Jadi nanti kita akan setelah ini kan kita kemudian membuat modul project. Modul project itu dirancang bersama-sama tim fasilitator. Jadi kalau ada kepala staf penanggung jawab, ada ketua tim hendaknya guru yang bisa mengkoordinasikan teman-temannya, dan guru yang paling paham tentang kegiatan proyek itu. Dan kemudian modul itu dilengkapi, dibuat disusun lengkap untuk 18 minggu. Jadi satu modul itu lengkap 18 minggu direncanakan kegiatannya. Dari kegiatan minggu pertama sampai kegiatan minggu terakhir. Sehingga siapapun tim yang masuk ke kelas itu akan mudah karena sudah ada panduan dalam modul project yang itu sudah lengkap dari minggu pertama sampai minggu ke-18. Lanjut, ini contohnya, contoh untuk project itu. Jadi pengenalan itu di bulan Juli kita ambil 2 minggu, kontekstual kita ambil 3, kemudian refleksi 3 minggu dan tindak lanjut kita ambil 3 minggu di bulan November. Itu pembagiannya. Jadi akan lebih mudah. Tahap-tahapnya apa itu akan lebih mudah dan karena semua teman-teman guru memegang modul untuk semua fase, nah nanti tergantung pembagian. Di minggu pertama yang bertugas masuk ke sana guru siapa, Pak siapa. Ingat, guru agama dan guru penjas berkewajiban atas 1 JP di 1 minggu cek masing kelas. Itu jadi beliau-beliau juga harus dilibatkan. Karena proyek bukan tanggung jawab guru kelas, tapi tanggung jawab tim fasilitator proyek. Saya tadi matur, pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Lanjut, ini untuk yang semester 2. Lanjut, lanjut, ini ekstranya, ekstra. Nah, kemudian yang bab
5, perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ruang lingkup satuan pendidikan, kepala sekolah memastikan bahwa tersusunnya alur tujuan pembelajaran yang disusun oleh masing-masing guru dalam satu fase. Sehingga guru satu harus berkolaborasi dengan guru dalam satu fase. Dalam satu fase kok ada guru yang tidak terlalu rukun, itu menjadi masalah. Karena dia harus berkolaborasi dalam banyak hal. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, dalam menentukan ATP, di saat dia membagi tujuan belajar dan sebagainya. Maka guru dalam satu fase harus benar-benar bisa berkolaborasi dengan sangat baik, yaitu menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk memastikan itu terjadi. Kemudian bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang, sehingga membentuk satu alur. Kemudian mengembangkan TP yang sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, beserta materi konten inti. Kemudian merangkum TP dalam satu alur dengan mempertimbangkan jenjang, kedalaman materi, jenjang cakupan, dan jenjang kesulitannya. Prakteknya begini Bapak Ibu. Jadi teman-teman di masing-masing fase, karena kami yang satu rombel, jadi fase A 2 orang, fase B 2 orang, fase C 2 orang. Itu kita minta berkumpul, kemudian kita minta mencermati CP, sampai menyusun ATP. Dibuat sedemikian rupa, bagaimana guru-guru itu bisa menyusun TP secara baik. Kemudian bisa menyusun TP yang sesuai kehendak kemampuan guru. Tadi saya matur, masing-masing guru pasti punya keistimewaan. Nah, keistimewaan guru itu harus dikembangkan. Masing-masing sekolah itu karakteristiknya berbeda-beda. Siswa pasti punya potensi. Nah, potensi siswa itu harus dikembangkan. Caranya mengembangkan dengan membentuk TP yang baik. Sehingga masing-masing sekolah itu TP-nya pasti berbeda. Karena di satu sekolah satu ada TP untuk bilangan itu dia akan lebih detail, lebih dalam, lebih kuat. Karena gurunya sangat mampu berkait dengan bilangan. Karena siswanya senang dengan bilangan. Meskipun tidak mengesampingkan yang geometri, aljabar, dan sebagainya. Tapi pasti nanti di bilangan itu akan lebih kuat. Dan itu harus potensi siswa, potensi guru dikembangkan sebaik mungkin. Niscaya nanti TP, ATP masing-masing sekolah akan berbeda. Tapi kan kita satu payung CP. Nah, ATP-nya berbeda itu karena satu sekolah satu akan sangat berkembang di sini, akan sangat mengembangkan di sini, sekolah yang lain akan mengembangkan di sini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi dan karakteristik siswa dan guru. Disinilah muncul keistimewaan kemerdekaan dari masing-masing sekolah untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Jangan sampai terjadi pada suatu hari sekolah A, B, C, D, E itu guru keempat-empatnya mengajarkan mapel yang sama, tujuan pembelajaran sama, materinya sama. Itu berarti turun-turunan. Tapi yang ideal masing-masing sekolah pada hari yang sama mengajarkan dengan tujuan yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Materi yang berbeda maksudnya materi yang dikembangkan oleh sendiri. Sehingga benar-benar terjadi pembelajaran yang sangat unik, yang sesuai dengan karakteristik sekolah itu. Saya menganalogikan kepada teman-teman, entah analogi saya benar atau tidak. Saya membandingkan misalnya begini, guru itu kan sekarang sudah dihargai, dipercaya selayaknya dosen. Dari menyusun TP, menyusun ATP, atau dulu menyusun silabus. Contohnya begini, untuk ilmu hukum di UGM, di UII, di UI, di UMY, di UNER, dan sebagainya. Sama-sama ilmu hukum. Tapi nanti kelulusan dari ilmu hukum UGM, UII, atau manapun itu, pasti meninggal, pasti yang berbeda. Oh, nek lulusan Gajah Mada itu lulusan hukum pidananya seperti ini. Oh, nek lulusan Universitas Islam Indonesia, lulusan di
dosa pidananya seperti ini. Kan ilmunya sama, ilmu hukum pidana. Tapi karakteristiknya yang menonjol berbeda. Nah, harapnya sekolah kita itu sampai ke sana. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi siswa dengan pendampingan yang bersama dari guru, sehingga siswa kita itu akan menjadi lulusan yang memiliki karakteristik. Oh, ini lulusan SD A. Oh, ini lulusan SD B. Itu yang dia CP-nya sudah dikuasai, tapi dia punya kemampuan, kekuatan di pelajaran ini, di materi ini. Nah, ini dimulai dari perencanaan pembelajaran yang tepat. Next, lagi. Nah, langkah menyusun ATP itu versi kami, dan akhirnya banyak teman-teman juga kan ada banyak pilihan. Nah, kami ATP itu satu, melakukan pencermatan terhadap capaian pembelajaran setiap fase. Jadi Bapak Ibu, CP itu kan ada lengkap, dokumen CP yang nomor 33 tahun 2022 itu kan ada 1.985 halaman atau berapa. Itu dari TK sampai dengan SMA SMK. Nah, tugas kepala sekolah bagaimana CP itu kita ringkes saja yang SD. Tinggal 195 halaman untuk semua, untuk SD yang memuat semua CP agama. Agama dari agama Islam sampai Konghucu itu lengkap di sana. Nah, sehingga kita mempermudah guru kita, kan kita timbang diberi disodori CP yang 1.900 halaman dengan yang 190 halaman, kan lebih sering yang 190 halaman. Biarkan mereka membaca itu, mempelajari itu. Kemudian tugas kita sebagai kepala sekolah, kita menunjuk atau guru lain, buat lagi CP yang 190 halaman itu bisa menjadi sekitar 50-an halaman. Dengan cara kita hanya mengambil elemen-elemennya. Elemen-elemen itu yang akan dibuat untuk bekerja. Bayangkan Bapak Ibu, orang diberi dokumen 1.900 halaman, hard copy, soft copy sama saja. Kemudian diberi dokumen 50 halaman, 50-an halaman, pasti dia akan bisa bekerja dengan cepat ketika dia memegang dokumen yang hanya 50 halaman. Nah, dilakukan pencermatan itu yang hanya 50 halaman itu. 50 halaman CPSD 50 halaman yang memuat kolom-kolom elemen. Karena pencermatan itu di sana guru mencermati hanya dua hal, yaitu kompetensi dan dari masing-masing kalimat dalam capaian pembelajaran. Sehingga orang kita akan tahu, oh maksudnya CP itu elemen ini, kompetensi yang diinginkan apa, kemudian materinya itu apa. Nah itu maksudnya yang dilakukan pencermatan seperti itu. Sehingga mampu mengekspresi dan pada capaian pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan TP dengan mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada elemen atau domain di setiap fase capaian pembelajaran. Saya sama teman-teman, CP itu ada yang misalnya CP bilangan kelas 4. Maaf, CP bilangan fase B. Itu kan ada 10 kalimat. Nah, dipotong aja di kolom-kolom aja, di baris-baris. Kalimat satu, kalimat dua, kalimat dua, tiga, dan sampai kalimat keempat dibagi dalam baris. Nah, kemudian kan lebih simpel ketimbang kita langsung ke 10 kalimat dalam satu alinea panjang. Nah, kita hanya mencermati satu kalimat. Nah, satu kalimat itu dipilahkan mana yang kompetensi, mana yang materi. Lalu muncul beberapa kompetensi, beberapa materi. Dari kalimat satu sampai kalimat 10. Kembali ke kalimat satu. Ada beberapa kompetensi, ada beberapa materi. Nah, kompetensi dan materi kita kawinkan saja. Menyebutkan, misalnya, bilangan prima. Ya sudah, berarti siswa mampu menyebutkan bilangan prima dari berapa sampai ke berapa. Jadi, mempermudah membuat TP. Akan memastikan guru-guru bersemangat dalam menyusun TP. Karena TP yang telah tersusun
tertulis akan kembali di, diurutkan di dokumentasi menjadi ATP untuk masing-masing fase. Next. Oke, lanjut. Itu tadi sudah saya sampaikan. Lanjut, Mas. Oke. Kemudian, kembali, maaf, kembali ke yang 43. Nah, tadi ini ada ini sebenarnya B, ya, ruang lingkup kelas. Nah, sini Bapak Ibu, tugas guru setelah memahami CP, merumuskan TP, menyusun ATP, kemudian merancang pembelajaran, merancang modul ajar atau merancang rencana pembelajaran. Next, intrakurikuler, Bapak Ibu, itu ada beberapa jenis asesmen yang digunakan. Asesmen mana itu digunakan jadi asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian bentuknya asesmen apa dituliskan sehingga orang akan tahu jenis asesmen yang akan digunakan, bentuk asesmen yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan bentuk asesmen yang tidak tertulis dalam kurikulum. Nah, itu catatan Bapak Ibu. Karena kurikulum sebagai dokumen yang utama dalam kegiatan pembelajaran. Next, lanjut. KKTP. Nah, ini KKTP ada 3 kriteria. Ada 3 pendekatan dalam KKTP, dan KKTP ini bukan, kan orang menganalogikan KKTP itu KKM. KKTP ini adalah kriteria kelulusan ini digunakan untuk masing-masing tujuan atau masing-masing asesmen. Jadi misalnya kita mau melakukan asesmen untuk mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia misalnya, asesmen kita itu sebanyak 10 kali. 10 kali itu masing-masing asesmen kita bisa satu asesmen itu untuk satu tujuan pembelajaran atau lebih. Nah, harapannya dalam setiap asesmen itu kita menggunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Ada 3 model pendekatan itu bisa digunakan untuk masing-masing asesmen yang tepat. Nah, pendekatan itu harapannya guru-guru bisa dengan pasti menguasai pendekatan dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, pendekatan yaitu menggunakan deskripsi kriteria. Bapak Ibu nanti silakan, karena tidak mungkin kita jelaskan pada forum ini. Kemudian yang kedua, lanjut. Jadi ini, kemudian rubrik. Guru Bapak Ibu yang paling susah dalam meminta guru melakukan pendekatan kriteria adalah menggunakan rubrik, karena guru itu biasanya paling malas kita ketika diminta untuk membuat rubrik. Senangnya ya sudah buat soal, entah itu soal pilihan ganda atau soal uraian. Padahal tidak semua pembelajaran, tidak semua hal itu bisa di-assessment dengan melakukan asesmen dengan pendekatan dengan soal-soal. Rubrik untuk pengamatan dan sebagainya kita harus menggunakan rubrik. Nah, kita harus melatih, kita harus memastikan teman-teman kita memiliki kompetensi yang kuat untuk menyusun rubrik sehingga melakukan uh, kegiatan dengan asesmen dengan menggunakan rubrik. Next, lanjut Mbak Kiki, lanjut. Yang ketiga, menggunakan pendekatan interval nilai, yaitu pendidik dan satu pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Lanjut, ini bisa eh, dari interval nilai itu, lanjut, nanti bisa Bapak Ibu bisa pelajari di
di kesempatan yang lain. Lanjut. Nah, ini KTP dengan skala interval nilai kami kami menggunakan seperti ini. Bagi siswa yang 0, sampai 0% itu katanya belum mencapai tujuan pembelajaran. Intervensinya remedia di seluruh bagian. Kemudian 51 sampai 74 itu belum mencapai tujuan pembelajaran. Remedia di bagian yang diperlukan. Kemudian 75 sampai 87 sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tidak perlu remedial. 88 sampai 100% sudah mencapai tujuan pembelajaran dan intervensinya pengayaan atau diberikan tantangan. Jadi salah satu pembeda utama KKM dengan KTP, kalau KKM itu pasti KKM-nya mapel ini 75. Nah, tapi kita tidak. KKTP itu ada intervalnya, capainya ada intervalnya antara berapa sampai dengan berapa. Jadi bukan satu angka yang pembatas utama, tapi dari berapa ke berapa gitu. Lanjut. Untuk siswa, kan kita ada 3 siswa yang slow learn. Nah, kita KKTP-nya kita kita menggunakan hal yang berbeda. Jadi perlakuan dia sama, pembelajaran tetap bersama, kemudian asesmen juga sama, tetapi tindak lanjut dari asesmen itu beda. Ketika anak itu di bawah 50%, maka dia belum mencapai. Intervensinya perlu perbaikan pembelajaran. Tetapi bagi yang sudah lewat dari 50%, kalau anak yang lain itu tetap ada perbaikan, maka dia sudah bisa melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya. Karena anak sulung tidak mungkin diperlakukan sama dengan anak yang lain. Lanjut, kemudian kakak kriteria kebebasan pendidikan tadi untuk naik kelas, Bapak Ibu, kita tuliskan di sana. Jadi semua siswa bisa naik kelas ketika mencapai KTP pada setiap mapel dan atau penyesuaian pada peserta didik berkebutuhan khusus dibuktikan dengan ada dokumen rapor. Siswa melaksanakan atau menyelesaikan 2 tema proyek dibutuhkan dengan rapor proyek di semester yang kedua. Memiliki nilai ekstrakurikuler wajib minimal baik. Mengikuti pembelajaran minimal 90%, kecuali dalam keadaan force majeure, misalnya sakit atau misalnya ada hal lain. Pada kondisi khusus, peserta didik prestasi akademik dan non-akademik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ketuntasan peserta didik naik kelas. Jadi ini misalnya siswa berprestasi, kemudian dia harus ikut pelatihan selama 2 atau 3 bulan di pusat latihan olahraga. Nah, itu tetap kita 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 maknai dia mengikuti pelajaran karena tugas-tugas atau pelajaran bisa dilaksanakan via daring untuk di sela-sela dia berlatih itu dia mengikuti pelajaran. Jangan sampai anak yang membuat prestasi sekolah kita yang mengembangkan diri di kegiatan lain kita punishment dengan dia tidak naik kelas karena tidak mengikuti atau tidak masuk sekolah. Next, tadi sudah itu di project lanjut tadi sudah di sampaikan sana. Ini alur pengelolaan proyek. Jadi tadi saya mengatur tentang pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi di balik itu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang dipelajari. Kemudian kontekstualisasi menggali permasalahan di luar sekitar yang berkait dengan topik pembahasan. Aksi merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Refleksi menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi dan tindak lanjut menyusun langkah strategis. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah sarana, ini adalah jalan.
dari kegiatan proyek yang 18 minggu itu. Tapi setiap minggu titik sentralnya adalah pengembangan karakter siswa. Baik dalam untuk kegiatan membangun karakter atau dievaluasi karakter. Karena yang dievaluasi bukan kegiatannya, bukan hasil produk atau hasil kegiatan, tapi peningkatan karakter. Jadi 18 minggu itu dengan berkegiatan proyek, tapi bagaimana pengembangan karakter yang disasar sesuai indikator yang kita sasar itu bisa benar-benar meningkat masing-masing siswa. Maka dalam kegiatan proyek itu bisa, karena kewajiban bersama, satu waktu, satu kelas bisa dua atau tiga orang guru itu bisa masuk bersama untuk memberikan eh, arahan, memberikan pendampingan pengembangan karakter, apalagi dalam keadaan asesmen, karena siswa yang 28 dengan satu guru mengamati perilaku siswa tidak mudah. Jadi benar-benar bagaimana kolaborasi tim fasilitator kegiatan proyek. Next, ini untuk pendampingan Bapak Ibu, pendampingan di bab 5 evaluasi. Jadi kita jadwalkan bentuknya apa, pihak yang terlibat siapa, waktunya kapan. Sehingga jadwal ini menjadi acuan semuanya. Oh, saatnya kita melakukan coaching kapan, saatnya melakukan supervisi itu di bulan apa. Ini tercatat dengan dengan baik di dalam dokumen kurikulum. Next, cukup kayaknya Bu Gigi, Mbak Gigi. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, jadi itu pengalaman kami di SD Tambaran 1 berkait saat kami menyusun KOSP. Kami menyusun KOSP itu kurang lebih, karena kami 2021 mulai menyusun, tapi dengan struktur yang berbeda. Jadi tidak bukan dengan struktur itu. Kemudian 2022, 2023, kami yang paling lelah itu di 2022 itu. Karena kami seperti nol itu kurang lebih 2 bulan, tapi tidak full ya, 2 bulan kami menyusun itu. Sehingga 2023 kita menjadi lebih mudah, tinggal mereview kurikulum 2022-2023. Pengalaman kami itu, dan kami benar-benar mengajak para guru dalam menyusun itu melibatkan semua warga sekolah yang ada, sehingga dampak baiknya warga sekolah di sekitar kami, ini kami dia kan keseharian gitu, namanya Magersari. Magersari sekolah kami itu merasa benar memiliki sekolah itu. Jadi tidak merasa memiliki, baik itu dalam kegiatan, dalam sisi keamanan dan sebagainya. Nah, dampak yang kami rasakan karena kemarin kami tiba-tiba dimutasi, diminta dinas untuk mutasi dari Tambaran 1 ke Wonosari 1, ya terjadi drama, drama ya, karena kami digondeli banyak orang sampai anggota DPRD Semen itu ngebel Bu Kepala Dinas, Bu Joko dipindah ngopo itu, dibutuhkan masyarakat di Tambaran, jangan dipindah. Tapi sudah, wong RK sudah diberikan, ya kami harus harus pindah ke Wonosari 1. Bapak Ibu, itu paparan tentang pengalaman kami berbagi praktik baik tentang penyusunan KOSP. Saya matur tentu banyak salah, tentu banyak banyak hal yang tidak benar di, di, di penggalih atau pikiran Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ratri dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Joko. Komplit ya ini, komprehensif dari A sampai Z untuk penyusunan dan pengembangan KWSP. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mau berbagi cerita yang lain dipersilahkan. Artinya ini perjalanan panjang ya. Tadi mereview sampai berapa? 5 kali untuk visi misinya ya. Artinya mereview dari sejak pertama kali menjadi sekolah penggerak, misalnya kayak gitu, akhirnya sampai sekarang dan udah dipindah lagi kayak gitu. Oke. Artinya, eh, Bapak Ibu sebelum ada tanya jawab untuk sedikit.
refreshing, kita akan bermain tebak-tebakan. Eh, Silahkan Bapak Ibu siap. Eh, Siapa yang bisa menebak nanti akan ada voucher belanja. Kebetulan kami bekerja sama dengan sebuah toko online kayak gitu yang menjual produk-produk lokal. Nah, dia memberikan voucher ini untuk kita semua. Yang bisa menebak nanti silahkan langsung open mic-nya. Ini ya, ini tebakan lucu-lucuan saja. Semua boleh menjawab di sini. Bapak Ibu mohon siap ya ini untuk refreshing setelah belajar cukup padat dari Bapak Joko tentang berbagi pengalamannya. Oke, ini pertanyaannya adalah silahkan yang bisa menjawab. Kenapa di komputer ada tulisan enter? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Kenapa di komputer ada tulisan enter? Siapa nih? Ya, ada yang kira-kira tahu kenapa? Ya, tim Dea kalau mau jawab juga boleh karena nih ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu guru. Mbak Lili mau jawab? Silahkan. Kalau entar nanti Oh iya, ini nggak dengan nyampe. siapa? Kalau Dengan entar Bapak nanti siapa? nanti Iya, kalau entar apa Pak? nanti nggak nyampe-nyampe. Bener. Masih fokus sampai menuju siang. Ini saya dengan Bapak siapa? Tolong dibantu tim Dea. Dengan Pak Supdi, Mbak. Oke, dengan Pak Subli. Iya Pak Subli, makasih ya masih setia bersama kami, masih fokus. Nanti kita nggak nyampe-nyampe seperti kita nanti nggak nyampe-nyampe implementasi. Tahu-tahu tahu ganti ganti ini ya dinasti. Enggak lah. Semoga kurikulumnya tetap berjalan. Terima kasih Bapak Subli. Nanti Mbak Kiki akan mengontak untuk voucher belanjanya. Kita masih ada pertanyaan lagi nih. Seru-seruan saja. Siapa yang bisa menjawab ya? Kalau ini nih, kalau ada Bapak Ibu guru yang masih sekolah pasti ngerti banget ini. Kan banyak Bapak Ibu guru suka sekolah lagi ya, kayak Pak Joko bilang tadi, kalau tantangannya ada yang belum SPD ya, mari sekolah kembali. Nah, kira-kira ma, ma, apa buah yang paling ditakuti oleh mahasiswa? Ayo, buah apa? Siapa yang tahu? Kira-kira Buah buah apa ya? apa yang buah apa? Saya dengar suara ada buah apa nih? Silakan. Buah apa yang kira-kira paling ditakutin mahasiswa nih? Kalau nggak ditakutin ya paling dimalesin nih sama mahasiswa biasanya. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hmm. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Oke. Buah terpaksa, Bu. Buat terpaksa. Terpaksa jadi mahasiswa ya, Pak. Buah belimbing. Benar sekali nih dengan Bapak siapa? Heru. Bapak Khairul. Pak Heru. Oh, Pak Irul. Oke, benar sekali buah belimbing ya, belimbingan skripsi. Pastikan kalau nggak takut karena dosennya killer, ya males karena nggak pengen selesai biar punya kartu tanda mahasiswa sepanjang hayat. Nanti jadi pembelajar sepanjang hayat nih. Tapi janganlah jawab dengan baik oleh Bapak Ibu guru nih benar-benar kreatif, tetap semangat walaupun banyak yang memutuskan berlibur menuju akhir tahun. Terima kasih. Nanti Mbak Kiki akan WA untuk voucher diskon belanjanya. Bisa buat istri atau suami ya nanti belanja produk akhir tahun bonus untuk pasangan setia. Kayak gitu. Oke, ini kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman atau bertanya lebih mendalam kepada Bapak Joko? Ini walaupun beda fase, beda jenjang, eh,
tetap bisa belajar ya karena secara paradigmanya mungkin sama, tapi memang secara praktek mungkin berbeda, masing-masingnya punya kompleksitas. Tapi jika ada yang mau berbagi hal yang lain nanti mungkin bisa juga menjadi bagian sharing yang memberikan nilai-nilai baru untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu dipersilahkan kalau ada yang mau menyampaikan hal-halnya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang berniat untuk open mic? Eh, karena ini memang berbagi praktek baik, jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Semua kita belajar bersama di sini dan apa yang disampaikan pasti memberi wacana-wacana baru buat kita semua. Ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu guru? Kalau tidak ada, mungkin malah saya punya pertanyaan kepada Bapak Joko nih sebagai moderator tadi. Bapak Joko, saya mau tanya, tantangan dengan SDM-nya itu seperti apa ya? Kan Bapak bilang tadi tidak boleh itu menjadi kelemahan atau hambatan ya, tapi tantangan. Tapi tentu saja kurikulum Merdeka ini kan paradigma baru buat kita semua nih. Dan tidak memungkiri SD negeri pasti banyak juga keterbatasannya dari banyak sisi. Tapi saya mau bertanya ini, tantangan di SDM yang paling berat apa ya Pak? Dengan berapa banyak siswa dan juga berapa banyak pendidik dengan karakter pendidiknya sendiri. Kira-kira itu, Pak Joko. Oke. Terima kasih Bu Ratri. Pengalaman saya selama 3 tahun, 2 tahun setengah di melaksanakan IKM ini, tantangan terberat adalah membangun komitmen teman-teman. Karena satu, teman-teman guru itu sudah dinina-bubukkan dengan kurikulum lama yang tidak perlu bersusah payah. Dari menulis kurikulum, menyusun kurikulum, sampai pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmennya, project, itu kan butuh butuh hal baru, butuh paradigma baru, pengetahuan baru. Nah, membangun komitmen agar mereka itu tetap mau melakukan itu yang paling berat itu. Karena mereka punya kemampuan, tapi komitmennya pasti tidak sama. Saya contohkan, saya itu punya 12 teman, tapi benar-benar follower saya itu hanya 4. Yang selalu siap, on time, siap apapun. Yang lainnya tuh masih pikir-pikir, masih masih nunggu last minute, misalnya gitu, nunggu minggu. Saya baru dapat 4 follower yang sudah lah. Nah, ketika saya tinggal, yang 4 sudah jalan itu, sudah bisa. Tanpa saya pun dia tetap jalan itu. Jadi membangun komitmen. Yang kedua, tantangan yang cukup berat itu karena komitmen mereka itu, jadi apalagi kita kan menjelang tahun politik. Ketika 2022, 2023, mereka kan semua bilang bahwa kurikulum Merdeka itu identik dengan Nadiem Makarim, identik dengan pemerintahan Jokowi, dan sebagainya. Ketika ada peralihan kekuasaan, pergantian pemimpinan, teman-teman mengatakan, besok tuas no. Kita terlanjur belajar mati-matian, tetapi besok akan kembali ke kurikulum lama. Nah, itu kan menghantui teman-teman. Saya sampai berkali begini, terlepas apapun namanya, yang namanya menentukan tujuan pembelajaran, menentukan ATP atau apapun namanya yang sesuai dengan karakteristik pendidik, peserta didik, dan sekolah itu adalah sudah jalannya lurus, sudah on the track. Bukan mengambil silabus atau TP atau ATP dari penerbit, dari Google dan sebagainya itu. Nah, itu sudah on the track. Apapun nanti kebijakan pemerintah berkaitan dengan kurikulum, saya hampir yakin ini tidak akan berubah untuk menyusun, karena rohnya kan di menyusun TP dan ATP, menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kita, dengan kondisi di sekolah. Jadi itu satu, yang paling sulit bagi kami adalah membangun komitmen, yang kedua membangun kepercayaan bahwa IKM ini akan tetap berjalan. Padahal kita bukan bukan orang yang punya kewajiban untuk menjamin kepercayaan itu, karena kita hanya pelaku kebijakan juga. Ngerti Bu Ratri? Oh ya, oke. Artinya komitmen teman-teman ini, Pak. Butuh Iya. berapa lama ini, Pak? Akhirnya
empat orang ini bisa jadi follower Pak Joko dan juga mungkin teman-teman yang lama ini kan dari 2021 nih Iya. SD-nya menggunakan kurikulum Merdeka. Kira-kira untuk membangun ini semua, kira-kira bisa dikatakan butuh berapa lama nih, Pak? Kami 2021, tetapi kan kurikulum fix strukturnya dan sebagainya, dari strukturnya, kemudian pembelajarannya, bahkan ada PMM itu kan mulai 2022. Jadi kan Hmm. sebenarnya setahunnya cukup. Membangun komitmen setahun cukup. Saya Hmm. mengatakan follower saya 4, bukan berarti yang 8 kok bukan follower saya, bukan. Tapi Ya. yang 8 itu komitmen, inovasi, kreasi itu tidak setara dengan yang 4. Yang 4 sudahlah. Saya matur Bapak Ibu, ini udah jalan. Yang 8 itu nunggu, masih wait and Mhm. see itu. Ya kita ketika kita ambil ya sudah mereka oke itu. Tapi belum semaksimal yang kita harapkan. Dan Oke. salah satu yang membuat mereka cepat untuk kompak ketika mereka menikmati kegiatan itu. Bagaimana benar-benar kegiatan itu benar-benar mendapat apresiasi dari masyarakat, dari orang tua. Akhirnya mereka sehingga banyak. Saya itu kan kadang ternyuh. Saya ketika perpisahan 3 kali nangis tuh sama teman-teman. Ada teman begini, Pak Joko bersama Bapak, saya menjadi versi yang berbeda. Saya dari nol bisa seperti ini, dalam posisi seperti ini, saya bisa PD seperti ini, bisa tampil di forum-forum ini, ya berkat di bagaimana kita mengembangkan kurikulum Merdeka. Kami bisa bisa menyusun TP dan TP itu dapat kami bertanggung jawab pada siapapun. Mengapa saya memilih TP ini? Nah itu eh, butuh proses sehingga mereka akhirnya menikmati dari proses panjang yang mereka lakukan bersama-sama di SD Tambahan 1. Oke, menarik sekali ya Pak, bahwa prosesnya panjang ketika sekarang berpisah, meninggalkan sesuatu yang kesan tanpa henti dan meninggalkan leader-leader yang lain ya Pak. J, Tujuannya kan J, gitu ya, ya. Ya kan, meninggalkan G, G. pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Ya. Rekan-rekan guru mungkin ada yang mau berbagi atau mendengar dari tanggapan Bapak Joko ini tadi, ada yang mungkin juga mau disampaikan berkaitan dengan komitmen. Tentu saja ini membutuhkan usaha keras ya dari teman-teman sendiri, artinya tidak bisa dari luar ya Pak Joko ya. Teman-teman lain, Bapak Ibu Guru, apakah ada yang mau disampaikan? Hmm? Eh, apakah tidak ada? Kayaknya nih sudah mau mulai pada liburan ya. Ah, ya. Mic-nya belum dibuka Bapak Joko. Anu Hanya sudah pada memilih menu dan petasan. iya, heeh. Ini soalnya biasanya Dea ini kalau webinar ada sekitar 80 orang Bapak, tapi J, mungkin ini karena benar akhir tahun kayak J, gitu. J nih. Tapi saya terima kasih sekali pada Bapak Ibu guru yang tetap join. Semoga nextnya kita lebih berbanyak lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Joko yang mau berbagi J. ini. PPT-nya apakah boleh kami sharing kepada peserta Boleh. Bapak? Silakan, silakan Boleh. Bu, silakan, boleh, silakan. Silat. Oke. Nanti PPT Bapak Joko akan kita sharing di grup Bapak Ibu Oke. Guru. Nanti jika ada pertanyaan atau mau lebih detail sharing tentang bagaimana, karena mungkin biasanya setelah ini baru memaknai dan baru banyak pertanyaan J, juga mungkin. J. Nanti boleh disampaikan kepada kami. Kiranya ini juga sudah pukul 12. Kayak gitu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko yang bersedia menjadi narasumber hari ini, bersedia berbagi, dan semoga mutasi di sekolah barunya ini juga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, ini udah 3 kali ngantor tadi ya Pak ya. Dari sekolah baru dengan tim kerja baru yang tentunya butuh adaptasi ya Bapak. Juga dengan melakukan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kayak gitu. Kiranya demikian sebelum kita tutup, mungkin boleh kita foto bersama. Jika memungkinkan mohon open cam kayak gitu biar fotonya tampak cantik-cantik, tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Mungkin bisa di kode dari Mbak Kiki atau Mbak Wiwit. Oh, siap. Layarnya mungkin di nggak usah dipin ya. Ya. Terima kasih.
Mohon untuk ya, terima kasih untuk yang bisa Ya. open cam. Eh, mohon dihitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Bapak dan Ibu yang belum open cam, sembari nunggu. Ya, 1, 2, 3. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kami ucapkan selamat tahun baru. Kita akan ketemu di tahun depan. Sekali lagi nanti yang dapat hadiah akan dikontak oleh Mbak Kiki. PPT Bapak Joko akan kami share di grup. Lalu jangan lupa jika berminat kami akan punya pelatihan tentang penyusunan dan pengembangan KOSP secara offline nanti di akhir bulan Januari. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh tim Dea Learning Center. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.